第二道空间道子。如何？啊！脚下也有雷击。停下去不行，你停下！这是什么？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-506. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 505. Di hari Minggu kemarin, Qin-Chen telah berhasil melepaskan diri dari kejaran gadis istana Piao Miao. Dan saat ini dirinya tengah melakukan perjalanan untuk menemukan tanah suci alam Yukuno. Tidak butuh waktu lama bagi Qin-Chen untuk menemukannya. Baru saja tiba, energi ruang yang begitu melimpah pun mulai masuk ke dalam diri Qin-Chen. Tidak mau berlama-lama lagi, Qin-Chen langsung saja melakukan penyerapan agar kekuatannya itu bisa naik ke ranah Martial Emperor. Sedangkan di sisi lain, salah satu tetua keluarga Lin menjadi begitu marah kepada Lin Yi. Karena akibat ulahnya lah tetua Lin Jun telah meninggoy dalam lembah alam Yukuno. Mendengar apa yang dia katakan membuat Lin Yi benar-benar tidaklah menyangka. Sedangkan tetua situ menjadi begitu marah kepada para penjaga karena tidak bisa mencegah kegilaan dari keluarga Lin. Ia pun meminta mereka untuk tidak takut kepada siapapun karena mereka berada di bawah perlindungan Papilion Pil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, di mana tetua ini masihlah kecewa dengan tindakan Lin Yi. Tidak hanya dia saja, namun para murid juga berpikiran hal yang sama. Sebab demi ambisi egoisnya saja, Lin Yi telah membuat ketua keluarga Lin meninggoy. Semua orang di sana setuju kalau Lin Yi benar-benar sangatlah mengecewakan. Lin Yi kesal kepada Ling Shao karena pembicaraan mereka telah diketahui oleh semua orang. Ling Shao tidaklah mau terlibat dan memilih untuk melakukan latihannya saja daripada berurusan dengan Lin Yi. Sedangkan teman-teman Qin-Chen penasaran apakah dia itu baik-baik saja. Daripada terus memikirkan hal yang tidak-tidak, Yan Qingdao pun mengajak Imo untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Karena dan gitulah mereka bisa memberikan bantuan kepada Qin-Chen. Imo dan juga Yan Qingdao pun segera melakukan penyerapan pada energi ruang di sana. Sedangkan orang-orang dari keluarga Lin memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. 陈少一定没事。 Sinol kembali lagi kepada Qin-Chen yang tengah berada di tanah suci alam Yukuno. Terlihat dia itu masihlah melakukan penyerapan kepada energi ruang yang begitu murni. Dengan adanya penghalang pada tempat ini, maka bebatuan yang sedang melayang tidak akan bisa masuk. Jadi bisa dikatakan juga Qin-Chen melakukan kultivasi dengan begitu tenang tanpa sedikit pun mengalami gangguan. Secara perlahan-lahan namun pasti, Qin-Chen sudah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya dan juga kekuatannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan langka itu, Qin-Chen terus saja melakukan penyerapan. Sampai akhirnya waktu 3 bulan sudah berlalu dan Qin-Chen masih berada di sana. Ketika dirinya sedang asik melakukan penyerapan, sesuatu mulai muncul di hadapannya, yang mana itu adalah celah ruang angkasa. Qin-Chen sama sekali tidak menduga kalau penghalang ruang akan terbentuk sebelum dirinya naik ke level Kaisar Bela Diri atau Martial Emperor. Kini hanya ada jejak ruang dimensi kedua saja yang tersisa, maka Qin-Chen tidaklah memiliki waktu yang begitu banyak. Ia pun kembali mempercepat penyerapannya. Sebulan sudah berlalu dan Qin-Chen masihlah berada di sini. Namun kali ini ada yang berbeda, sebab Qin-Chen terus memfokuskan kekuatan ruang dalam satu titik saja. Tidak hanya itu, rantai-rantai yang Qin-Chen miliki juga agak berbeda dengan sebelumnya. Seakan-akan ini lebih panjang. Hingga pada akhirnya ledakan pun tercipta yang menandakan Qin-Chen berhasil memadatkan kekuatan ruang di situ.
第二道空间道子。 Akan tetapi masalah baru kembali muncul karena petaka surgawi sepertinya akan menguji Qingchen. Tentu ini bukanlah tempat yang aman untuk melakukan ujian. Jika Qingchen tidak berhasil menyelesaikan ujian itu, maka tubuhnya akan menjadi abu. Sayang sekali Qingchen mungkin akan kesulitan untuk bisa kabur. Karena bagaimanapun ini adalah petaka surgawi yang lebih kuat, yakni 36 kesengsaraan guntur. Mengetahui hal tersebut, Qingchen pun memilih untuk melarikan diri secepat yang dirinya bisa. Akan tetapi, petir-petir ini tidak ada niatan untuk membiarkan Qingchen lari begitu saja. Pengejaran terus dilakukan. Sadar petir ini tidak akan berhenti, jadi Qingchen pun mengeluarkan salah satu harta yang dia miliki untuk bisa menahan guntur kekacauan. Akan tetapi, semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Lagi dan lagi guntur kesengsaraan berhasil menahan pergerakannya. Namun Qingchen tidaklah tinggal diam saja. Bendera formasi pun dia keluarkan untuk bisa menahan beberapa serangan guntur. Hal itu berhasil dan Qingchen kembali lagi pergi. Akan tetapi guntur kekacauan terus mengejarnya kemanapun Qingchen pergi. Karena dia itu harus melewati ujian dulu. Alih-alih takut, Qingchen justru menantang guntur kekacauan untuk bisa menangkapnya. Sayang sekali abang Qingchen telah besar kepala, sampai-sampai dia tidak menyadari kalau di bawah dirinya ada petir juga. Ia pun menjadi panik karena seakan-akan petir kekacauan ingin melenyapkan dirinya. Tungku penekan iblis pun Qingchen keluarkan agar bisa menahan serangan petir dari bawah. Akan tetapi itu sepertinya telah membuat guntur kekacauan marah besar. Benar saja petir yang begitu kuat pun muncul untuk menghantam Qingchen. Beruntungnya Qingchen bisa membentuk penghalang di waktu yang tepat. Namun dan penghalang seperti ini tidaklah mungkin bagi Qingchen untuk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Benar saja formasinya pun mulai retak. Qingchen menyadari sesuatu dan mulai melepaskan formasinya agar guntur itu bisa dia terima secara langsung. Melihat tindakannya membuat Kulodao menjadi begitu panik. Pasalnya dan tubuh seperti ini, Qingchen tidaklah mungkin bisa menahan guntur kesengsaraan. Tindakan itu sama saja dengan bundir. Namun Qingchen tidaklah takut dan memilih untuk menghadapi langsung petir itu. Karena bagaimanapun ini baru gelombang pertama dari guntur kesengsaraan. Jadi Qingchen akan memanfaatkan guntur tersebut untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Satu-satunya cara bagi Qingchen untuk naik ke ranah Martial Emperor adalah dengan menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur. Karena jika Qingchen melewatkannya, maka yang ada dia malah akan kesulitan untuk naik tingkat. Beberapa pil pun Qingchen keluarkan untuk bisa membantunya. Selain itu dia juga menggunakan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 untuk bisa melawan petir tersebut. Kini Qingchen pun menerima petir itu dengan tubuhnya. Hanya saja kekuatan kesengsaraan petir ini terlalu kuat bagi fisiknya. Terlihat kalau tubuh Qingchen mulai retak. Jika terus seperti ini maka yang ada dia akan meninggoy. Jadi Qingchen akan menggunakan kekuatan garis darahnya. Petir-petir itu pun mulai masuk ke dalam pembuluh darahnya. Seketika saja Qingchen merasakan sesuatu dan menciptakan ledakan yang begitu besar. Diikuti juga dengan terbukanya celah ruang. Apa yang Qingchen lakukan itu bisa dilihat oleh beberapa orang yang ada di sekitaran tempat tersebut. Dengan guntur sebesar ini, maka mereka yakin ini adalah penerobosan dari Martial Emperor. Setelah perjuangan yang begitu menyakitkan, akhirnya Qingchen telah berhasil naik ke ranah Martial Emperor. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Gadis dari istana Piao Miao berpapasan dengan 3 orang yang sebelumnya melihat Qingchen melakukan ujian kesengsaraan. Melihat mereka yang pergi terburu-buru membuatnya penasaran apa yang ada di depan sana. Melihat kekuatannya yang mengerikan, ketiga pria ini pun memberitahu kalau di depan sana terdapat orang yang sedang melakukan ujian kesengsaraan. Akhirnya gadis ini sadar kalau awan gelap di sana tercipta oleh seseorang yang sedang melakukan penerobosan. Oh, 究竟为何？什么？那阴
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.